Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai pengajian kitab Bulughul Maram, yang mana kitab ini adalah kitab yang mukhtasar, ringkas, namun kaya akan faedah. Kitab ini juga kaya akan barokah, yang menunjukkan bahwasanya amal soleh dari penyusunnya ini mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Bulughul Maram ini sejatinya adalah kitab yang mengumpulkan dalil-dalil berupa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap permasalahan-permasalahan hukum Islam, atau yang sering dikenal dengan permasalahan hukum fikih. Jadi memang hadis-hadis yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram ini adalah hadis-hadis ahkam, hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan fikih, baik itu ibadah maupun muamalah. Nah, maka pada kesempatan kali ini, insya Allah sebelum kita memulai kajian terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ini, saya ingin menyampaikan muqaddimah atau pengantar terhadap kitab ini, yang mana muqaddimah ini terdiri dari 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang biografi singkatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian pembahasan yang kedua tentang muqaddimah dari Bulughul Maram, yaitu apa sih Bulughul Maram ini, sistematika penyusunannya itu bagaimana, hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan itu bagaimana. Kemudian ciri khas Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam membawakan hadis-hadis yang ada di dalam Bulughul Maram ini juga bagaimana. Ini yang kedua, atau pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga, ini adalah pembahasan atau muqaddimah yang saya sampaikan berkenaan dengan fikih. Terutama di sini fikih sunnah atau fikih hadis, yang mana sebagian kaum muslimin mungkin lebih populer bahwasanya fikih itu adalah pembelajaran tentang hukum Islam. Kalau kita buka di dalam beberapa literatur kitab fikih yang dijual di beberapa toko buku, kita hanya melihat produk jadi dari suatu fikih. Jadi basis fikih itu berbasis pada madhab dan hasil dari ijtihad ulama-ulama madhab tertentu. Nah, nanti di dalam Bulughul Maram ini fikih yang akan kita pelajari mungkin lebih sedikit berbeda dari fikih yang banyak diketahui oleh orang-orang pada umum atau kaum muslimin pada umumnya, yaitu fikih yang basisnya itu adalah hadis, yang didasarkan pada hadis Nabi SAW. Bagaimana kita mempelajari fikih dengan didasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW. Untuk muqaddimah yang pertama, yaitu yang berkenaan dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Siapa sih beliau? Al-Hafidz Ibnu Hajar, nama beliau adalah Ahmad. Jadi nama yang orang tuanya memberikan kepada beliau adalah Ahmad. Ayah beliau bernama Ali. Jadi secara nama dan nasabnya beliau adalah Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud Al-Ma'ruf bibni Hajar, yang diketahui atau lebih dikenal dengan kunyah beliau Ibnu Hajar. Gelar beliau Syihabuddin, kunyah beliau Abul Fadl.
dan nisbat beliau kepada Asqalan, salah satu negeri yang berada di Mesir. Kemudian Asy-Syafi'i, beliau juga bernisbat Asy-Syafi'i karena latar belakang mazhab beliau di awal pembelajarannya adalah fikih bermazhab Asy-Syafi'i. Jadi menghafal terlebih dahulu matan-matan mazhab Syafi'i, di antaranya matan At-Tanbih yang disusun oleh Imam Abu Hamid Asy-Syirazi. Ini beliau hafalkan di usia beliau masih muda. Kemudian secara sanad keilmuannya, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga meriwayatkan fikih Syafi'i ini dari guru beliau Al-Hafidz Sirajuddin Ibnul Mulaqqin, yang juga merupakan ulama besar di Mesir pada masa itu. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar, nama beliau demikian, beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-9 Hijriah. Beliau lahir di tahun 773 Hijriah. Tahun 773 Hijriah beliau itu lahir, dan kemudian beliau nanti wafat di tahun 852 Hijriah. Artinya masa hidup beliau ini di akhir-akhir abad ke-8 Hijriah sampai pada abad ke-9 Hijriah, di awal abad ke-9 Hijriah. Ini periode masa beliau, yaitu periode Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, bagaimana kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu mengawali proses beliau dalam menuntut ilmu, sebagaimana para ulama sebelum beliau rahimahullah. Seluruh para ulama itu memulai pembelajaran mereka itu dari menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Dan alhamdulillah Allah berikan anugerah dan taufik kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk bisa menghafalkan Al-Quran di usia 9 tahun. Di usia 9 tahun dari umurnya itu beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan dahulu metode pembelajaran para ulama dahulu, setelah menghafalkan Al-Quran baru menghafalkan kitab-kitab yang kecil di berbagai cabang ilmu. Nah, nanti untuk cabang ilmu hadis apa dulu yang dipelajari dan dihafal. Pada umumnya kaum muslimin pada saat itu menghafalkan kitab Umdatul Ahkam. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menghafalkan kitab Umdatul Ahkam yang menyusun hadis-hadis ahkam yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang disusun oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang mana Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi mazhabnya Hambali, tapi yang demikian tidak menghalangi Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk mengambil faidah dan manfaat dari kitab tersebut. Jadi beliau di ilmu hadisnya pertama kali yang dihafal adalah Umdatul Ahkam. Kemudian di kitab-kitab yang lainnya beliau melanjutkan menghafal kitab-kitab matan yang lainnya sebagai dasar awal menuntut ilmu. Dalam ilmu usul fikih beliau menghafal kitab Mukhtasar Ibnul Hajib. Kemudian di dalam ilmu nahwu beliau menghafalkan salah satu kitab yang disusun oleh Al-Harawi. Dan kemudian dalam ilmu mustalahul hadis beliau menghafalkan Alfiyah guru beliau. Jadi dalam ilmu hadis dikenal dengan Alfiyah Iraqi. Ini yang dihafal oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di awal beliau mempelajari ilmu-ilmu Islam itu. Dan di bidang ilmu nahwu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ini di antara beberapa kitab-kitab yang dihafalkan terlebih dahulu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di awal masa beliau itu memulai menuntut ilmunya. Dan ini terus nanti berlanjut berkesinambungan, beliau bermulazamah kepada para ulama yang ada di Mesir sampai beliau mencapai derajat yang demikian, yaitu derajat Al-Hafidz, seorang yang menghafalkan turuk riwayat dan luas ilmu beliau. Jadi di antara kaum muslimin nanti yang ingin mengetahui keluasan ilmunya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mungkin bisa membaca kitab beliau syarah terhadap Sahih Al-Bukhari, yaitu Fathul Bari.
Di situ akan nampak keluasan ilmu beliau dan keberkahan ilmu beliau, diterimanya ilmu beliau itu di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin dari berbagai madhab. Madhab manapun menerima ilmu beliau, dan termasuk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan berkah di antara karya tulisnya Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah kitab Bulughul Maram ini. Hampir tidak saya dapati pesantren yang ada di Indonesia yang tidak menggunakan kitab Bulughul Maram sebagai bahan kajian di dalam struktur kurikulum mereka. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya kitab ini diterimanya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin ini sangat-sangat besar, tanpa melihat latar belakang madhab beliau ini Syafi'i gitu kan. Yang bukan Syafi'i sekalipun mempelajari Bulughul Maram ini. Tentunya ini adalah satu pertanda baik yang kita berharap kepada Allah ini menjadi satu hal pertanda bahwasanya ilmu beliau ini barokah dan amal soleh beliau ini di sisi Allah Subhanahu wa taala diterima. Nah, ini insyaallah yang berkenaan dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kami cukupkan sampai di sini. Dan beliau wafat di tahun 852 Hijriah. Wafatnya beliau ini oleh para ulama dianggap sebagai berakhirnya kepemimpinan hufadz, para ahli hadis pada saat itu, hingga gelar Al-Hafidz Ibnu Hajar seringkali disampaikan oleh para hufadz itu disebut atau dikenal dengan gelaran Khatimatul Hufadz, penutupnya para hafidz ahli hadis. Kemudian pembahasan yang kedua dari muqaddimah ini, sebelum kita mempelajari kitab Bulughul Maram ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih itu Bulughul Maram. Kitab apa sih Bulughul Maram ini ya? Jadi di dalam muqaddimahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah memberikan penjelasan tentang apa isi buku, apa isi kitab Bulughul Maram ini secara secara menyeluruh, secara gambaran umumnya gitu. Setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar memulai khutbah kitabnya itu dengan mengucapkan hamdalah dan pujian kepada Allah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hathitha. Beliau memulai dengan hamdalah dulu, yang mana dengan nikmatnya ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang sudah diberikan, dianugerahkan terlebih dahulu, maupun yang baru saja dan akan diberikan, akan dianugerahkan. Kemudian beliau melanjutkan salawat kepada Nabi SAW, dan juga diperuntukkan kepada keluarga beliau, Ahlul Bait At-Tahirin, kemudian juga para sahabat Nabi SAW yang selalu senantiasa bersama dengan Nabi SAW, menolong, memberikan pertolongan dalam perjuangan menegakkan agamanya Rasulullah SAW. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan dengan ungkapan sayron hathitha, selalu berada di jalan tersebut dan menempuh jalan tersebut dengan proses yang hathith. Hathith ini musri', haris, segera, dan kemudian semangat, tamak. Ini para sahabat Nabi demikian sifatnya. Ketika Nabi itu menyatakan suatu ajaran gitu kan, mengajarkan suatu ajaran, mereka bersegera untuk melaksanakannya. Nabi Muhammad minta pertolongan untuk ditolong dalam pertempuran Badar, pertempuran Uhud, para sahabat yang pertama kali bersegera untuk memberikan pertolongan mereka, bantuan mereka kepada Nabi SAW. Ini yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan ungkapannya ini saru fi nusrati dinihi sayran hathitha. Jadi para sahabat itu bersegera dan bersemangat dalam membantu dakwahnya Nabi SAW. Wa ala atba'ihimul ladzina warithu ilmahum. Dan juga semoga salawat ini juga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada mereka yang mengikuti langkah-langkah para sahabat. Alladzina warithu ilmahum, mewarisi ilmu dari para sahabat. Wal ulama'u warathatul anbiya.
dalam hal ini para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan wasiat, nasihat di sini, akrim bihim waritha wa maurutha. Muliakanlah yang mewarisi dan muliakanlah mereka yang memberikan warisan, dan muliakanlah mereka yang mewarisi. Warith yaitu Nabi Muhammad SAW yang memberikan warisan ilmu ini kepada para sahabat. Sahabat nanti mewariskan kembali kepada para tabi'in selanjutnya. Wa maurutha, mauruth yaitu generasi-generasi yang mendapat warisan ilmu tersebut. Nah, ini nasihat beliau untuk selalu memuliakan para ulama yang telah mewarisi ilmu ini dari Nabi Muhammad SAW. Amma ba'd. Nah, baru ini isi dari khutbah kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menjelaskan gambaran secara umum bagaimana kitab Bulughul Maram ini. Fahadha mukhtasarun yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyati lil ahkam syar'iyyah. Ini adalah mukhtasar, ringkasan. Jadi di sini baru ringkasan saja. Tapi meskipun ringkas, yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyah, mencakup seluruh pokok dalil hadis. Pokok dalil hadis ini berarti nanti hadis-hadis yang menjadi pokok utama pembahasan para ahli fikih di dalam permasalahan-permasalahan fikih mereka. Artinya nanti ada beberapa hadis-hadis Nabi yang mungkin hadis itu hadis ahkam, hadis fikih, tetapi tidak beliau bawakan karena tidak beliau anggap sebagai hadis usul, sebagai dalil usul, sebagai dalil pokok. Jadi beliau di sini berupaya untuk membawakan dalil pokok saja bagi suatu permasalahan yang diperbincangkan oleh para fuqaha di masa yang lalu gitu. Harartuhu tahriran baligha. Aku susun. Tahrir itu proses editing. Aku menyusun, mengeditnya gitu kan, kalau bahasa modernnya sekarang edit. Disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan susunan yang baligh. Susunan yang baligh ini bahasa Arab itu kalau diungkapkan baligh artinya itu mudah dipahami, pesan itu bisa mudah sampai kepada, ini kalau dalam tinjauan ilmu komunikasi, pesan itu kan disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan gitu. Jadi sampainya pesan kepada komunikan itu mudah gitu loh. Ini beliau menginginkan susunan susunan hadis-hadis yang ada di dalam Bulughul Maram ini merupakan susunan yang bisa mudah dimengerti. Ini beliau ungkapkan dengan ungkapan tahriran baligha. Supaya apa sih? Kemudahan-kemudahan ini beliau upayakan di dalam kitab Bulughul Maram ini. Liyasira man yahfadhuhu min baini aqranihi nabigha. Agar mereka yang nanti kelak menghafalkan kitab ini, ketika mereka menghafalkan kitab ini, setelah mereka menghafal kitab ini, dia menjadi nabigh. Nabigh itu menjadi cerdas, menjadi lebih unggul. Min baini aqranihi, di antara orang-orang yang seusia dan semisal dengan beliau. Maka di sini nasihat bagi saya sendiri dan bagi jamaah kaum muslimin ketika hendak mempelajari agama Islam ini, khususnya dari sudut pandang bidang ilmu fikih gitu kan. Fikih hadis maupun nanti fikih yang lain yang didasarkan pada pendapat mazhab, maka menghafal Bulughul Maram ini menjadi satu faktor untuk menambah kecerdasan seseorang, yang menjadikan seorang yang menghafalkan Bulughul Maram ini dia akan lebih unggul daripada kerabat-kerabatnya yang lain atau orang-orang yang semisalnya, yang seusia dengannya. Ini harapan beliau, harapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Bulughul Maram ini. Hendaknya mereka nanti yang menghafal kitab ini menjadi lebih pintar daripada teman-teman yang seusia dengannya. Wa yasta'inu bihi at-talibu al-mubtadi, yang mana kitab ini nanti menjadi penolong, menjadi suatu catatan yang membantu seorang talibul ilmi, penuntut ilmu yang baru memulai pelajaran. Ketika mereka baru mulai belajar membaca kitab ini tidak sulit. Nanti teman-teman yang mungkin baru mau belajar hadis, baru mau belajar fikih, tahu-tahu langsung loncat ke Sahih Bukhari, bingung nanti.
Imam Bukhari membawakan sanadnya, ini apa yang dimaksud dengan haddatsana, apa yang dimaksud dengan akhbarana gitu. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar memangkas itu langsung kepada matan hadisnya, dan beliau sampaikan, oh ini isi hadisnya, pokok hadisnya, hingga bisa dipelajari, bisa dikaji dari sudut pandang fikihnya itu apa sih yang bisa kita ambilkan dan kita simpulkan dari dalil-dalil hadis tersebut. Dan juga kitab ini nanti di hadapan penuntut ilmu yang baru mulai belajar ini mudah untuk dipelajari. Wala yastaghni anhu ar-raghibu al-muntahi, dan mudah-mudahan juga beliau juga berharap di sini mereka yang sudah pandai sekalipun tidak menganggap nggak butuh lagi dengan kitab ini. Yastaghni itu nggak butuh lagi gitu loh. Tidak menganggap dirinya itu tidak butuh lagi terhadap kitab ini, tapi masih menggunakan kitab ini, khususnya nanti mungkin bagi kaum muslimin yang sudah sampai pada tingkatan dia sebagai seorang guru gitu, ingin mengajarkan hadis ini kepada murid-muridnya yang baru memulai, maka kitab inilah yang menjadi pilihan untuk mengajarkan kepada murid-murid yang baru memulai belajar itu. Nah, ini harapan beliau rahimahullah. Nah, di dalam kitab ini apa saja yang beliau lakukan? Beliau mengatakan, waqad bayyantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immati. Di setiap selesai hadis aku akan jelaskan nanti siapa-siapa saja sih para imam yang meriwayatkan hadis ini, akhraja, yang mengeluarkan kitab ini dengan riwayat dan silsilah sanadnya itu sampai kepada Nabi SAW, siapa-siapa saja, li iradati nushil ummah, dengan maksud dan tujuan sebagai nasihat kepada umat, yaitu kepada kaum muslimin ini secara umum, agar kaum muslimin mengetahui siapa-siapa saja sih para a'immahnya itu. Nah, ini didasarkan pada hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, kata Nabi SAW. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, liman ya Rasulullah, milik siapa nasihat ini wahai Rasulullah? Nah, salah satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat ini adalah milik para imam-imam kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum juga. Nah, Rasulullah sebutkan kan yang pertama lillah. Nasihat itu milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian milik kitabnya, milik rasulnya. Nah, salah satu yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Jadi ini salah satu bentuk nasihat terhadap nasihat yang menjadi milik hak kaum para imam di tengah-tengah kaum muslimin. Hak mereka untuk disebutkan di dalam kitab ini. Ketika nanti nama-nama mereka disebutkan di sini, keluar ungkapan tarahum dari mereka yang membacanya. Ini menjadi adat tradisi para penuntut ilmu ketika menyebutkan orang-orang soleh dan para a'immatul muslimin. Itu di akhirnya nanti disematkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah, ini inginnya Al-Hafidz Ibnu Hajar demikian. Beliau jelaskan ini loh imam-imamnya kaum muslimin yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Maka ketika disebutkan orang-orang soleh ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, inda dzikri shalihin tanazzalat ar-rahmah. Ketika orang-orang soleh itu disebutkan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun. Turun itu bagaimana? Karena ketika menyebutkan nama orang-orang soleh ini diakhiri dengan doa rahimahullah, maka Allah menurunkan rahmat itu. Kita mendoakan para a'immah yang telah mendahului kita dengan menyebut nama-nama mereka ini. Rawahu Ahmad rahimahullah, rawahu Malik rahimahullah. Maka pada saat kita mengucapkan rahimahullah gitu, para malaikat kan mendengar doa kita. Ketika para malaikat mendengar doa kita, para malaikat mengaminkan dengan mengatakan amin walaka misl. Amin, dan kamu juga dapat yang semisal. Yang seperti ini alhamdulillah ketika diaminkan oleh para malaikat di majelis-majelis ilmu yang seperti ini, siapa yang kemudian memiliki dosa
tidak rontok dosanya itu ketika didoakan oleh para malaikat, diaminkan oleh para malaikat doanya itu. Dan kemudian nanti harapannya adalah disejajarkan dan dikumpulkan dengan para a'immah yang kita sebutkan namanya itu di dalam kitab ini. Ini salah satu manfaat, tujuan, barakah kita menghadiri majelis ilmu itu di situ. Paham nggak paham apa yang disampaikan ustadznya gitu kan, paham nggak paham apa yang disampaikan gurunya, ketika nama orang-orang soleh ini disebutkan, ada doa di situ, para malaikat mengaminkan, ini yang kita ingin ambilkan barokahnya dari majelis ilmu tersebut. Nah, kita lanjutkan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fal muradu bis sab'ah, kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sab'ah yaitu 7, maka yang beliau inginkan di sini, yang beliau maksudkan adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, kemudian Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, dan Al-Imam Ibnu Majah. Jadi 6 imam kutubus sittah gitu kan, ditambah dengan Imam Ahmad 1, ini 7. Nah, kalau nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan rawahus sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang 7. Siapa yang 7 itu? Ini tadi, Imam kutubus sittah ditambah dengan Imam Ahmad ibn Hanbal 1. Wabis sittati, nah kalau nanti saya sebutkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rawahus sittah, diriwayatkan oleh imam yang 6, maka yang dimaksudkan adalah mereka yang 7 ini kecuali Imam Ahmad. Man ada Ahmad, kata beliau, kecuali Imam Ahmad, berarti imam kutubus sittah. Wabil khamsati man ada Al-Bukhari wa Muslima. Kalau nanti saya sebutkan rawahul khamsah, berarti yang dikecualikan di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi siapa saja? Imam Ahmad dan ditambah dengan 6 ashabus sunan namanya. 6 penyusun 4 penyusun kitab sunan. Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian penyusun sunan Abu Daud yaitu Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi yang menyusun sunan At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i yang menyusun sunan Nasa'i, dan kemudian Imam Ibnu Majah yang menyusun sunan Ibnu Majah. Ini adalah apa yang dimaksudkan kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan khamsah. Waqad aqulu al-arba'atu wa Ahmad. Terkadang kata beliau, aku sebutkan dengan istilah al-arba'ah, yang 4. Yang 4 yaitu ashabus sunan yang 4 ini. Wa Ahmad, juga Ahmad. Nah, ini yang beliau maksudkan. Wabil arba'ati, kalau aku sebutkan 4 gitu kan, maka yang dimaksud adalah man ada as-salathah al-uwal. Maka ketika aku sebutkan 4, yang dimaksud adalah para imam tadi kecuali 3 yang pertama. Kecuali 3 yang pertama itu adalah kecuali Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Artinya dia hanya 4 saja, yaitu Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wa bi thalathati man adahum wa ada al-akhir. Kalau saya sebutkan nanti rawahus thalathah, diriwayatkan oleh yang 3, maka yang dimaksudkan adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i, tidak sampai Ibnu Majah. Jadi karena memang metodenya Imam Abu Dawud, Tirmidzi dengan Nasa'i di dalam pemilihan hadis ini hampir sama. Sementara Imam Ibnu Majah ini lebih cenderung banyak hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsunya yang ada di dalam dalam sunannya ini. Ketika aku katakan wabil muttafaqi alaih, kalau saya katakan muttafaq alaih, maka yang dimaksud adalah Al-Bukhari wa Muslim. Wa qad la adhkuru ma'ahuma ghairahuma. Terkadang saya juga tidak menyebutkan imam-imam yang lain kalau sudah 2 ini gitu loh. Kalau sudah 2 ini saya enggak menyebutkan para imam yang lain. Wa ma'ada dzalika fahuwa mubayyan. Selain dari imam yang 7 ini, saya jelaskan siapa-siapa saja orangnya nanti. Kalau itu Ibnu Khuzaimah, saya katakan rawahu Ibnu Khuzaimah, akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Kalau nanti diriwayatkan Imam Hakim, akhrajahul Hakim. Kalau nanti diriwayatkan Imam Al-Bazzar misalnya di dalam musnadnya, rawahul Bazzar fi musnadihi, atau akhrajahu Al-Bazzar. Itu nanti diungkapkan dan dengan disebutkan namanya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar secara langsung. Wasammaituhu
aku namakan kitab ini dengan nama Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi Bulughul Maram, bulugh itu sampai, mencapai. Al-maram itu yang diminta, al-matlub yang dituntut, sampai pada keinginan yang dicita-citakan gitu kan. Artinya pencapaian suatu cita-cita min adillatil ahkam, dari kumpulan dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum yang khususnya nanti untuk hadis-hadis Nabi SAW. Jadi di sini nanti tidak kita dapati dalil-dalil berupa Al-Quran. Di setiap bab ini dalil-dalilnya adalah dalil-dalil hadis. Nanti insyaallah selama perjalanan kita mempelajari kitab Bulughul Maram ini, insyaallah akan kita dapati faidah-faidah kenapa kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam bab ini, itu faidahnya apa yang beliau inginkan. Kita menduga, berijtihad dan mentadabburi apa sih yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari peletakan hadisnya itu di bab ini. Itu insyaallah akan kita kaji nanti sembari kita melanjutkan pembahasan-pembahasan di setiap hadis-hadis Nabi yang akan kita kaji nanti. Wallaha as'alu alla yaj'ala hadza wallaha as'alu alla yaj'ala ma 'alimna 'alaina wabala. Maka di akhir beliau menutup dengan doa, dan aku memohon kepada Allah untuk tidak menjadikan apa? Ma 'alimna 'alaina wabala. Ilmu yang saya ketahui ini akan menjadi musibah bagi kita, bagi keburukan bagi kita. Kita mengetahui ilmu tapi jadi keburukan bagi kita. Kita enggak bermohon kepada Allah untuk tidak Allah timpakan itu kepada kita. Wa an yarzuqana al-amal, yaitu dengan apa? Yaitu dengan memohon kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita berupa amal soleh. Tahu ilmunya bisa kita amalkan. Bima yurdihi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi dari amal-amal tersebut, agar Allah menganugerahkan kepada kita amal-amal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beliau menutup mukaddimahnya itu dengan doa yang seperti ini. Ini mukaddimah yang kedua. Adapun mukaddimah yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah fikih secara umum. Fikih, jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apa sih itu fikih? Fikih itu para ulama bahasa mengatakan fikih itu al-fahmu, pemahaman. Artinya ketika dikatakan fikih, kita ini paham nggak dengan Al-Quran? Kita ini paham nggak dengan kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya itu? Kita ini paham tidak dengan hadis Nabi SAW? Jadi intinya sederhananya fikih itu paham. Yang dituntut bagi kita memahami kalam Allah, memahami hadis-hadis Nabi SAW. Apa sih yang kita pahami, dan pemahaman tersebut nanti apakah menjadi suatu amal soleh bagi kita? Kan harapannya begitu. Setelah kita memahami, kita mengamalkan. Ini yang kita tuju dari mempelajari fikih ini. Kita paham Al-Quran, kita paham hadis Nabi SAW. Tapi para ulama fikih itu kemudian mengerucutkan pemaknaan fikih itu sampai pada apa? Sampai pada pemahaman tentang hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan di balik dalil tersebut. Nah, hukum itu apa sih? Hukum itu sebenarnya apa yang Allah tuntut dari hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala menuntut hambanya yang mukallaf itu hanya dua sebenarnya. Kita dituntut untuk melakukan, dan kita dituntut untuk meninggalkan. Tuntutan untuk melakukan ini disebut perintah. Tuntutan untuk meninggalkan ini disebut larangan. Nah, ketika Allah memerintahkan hambanya melakukan sesuatu, ada kalanya perintah tersebut dipaksa. Ini yang kemudian kita sebut dengan hukum wajib. Ada pula nanti perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya, yang mana perintah tersebut sifatnya anjuran, tidak ada kewajiban di situ. Kemudian larangan juga demikian. Ada larangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dituntut dari hambanya untuk meninggalkan suatu perkara, tapi larangan tersebut tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sering kita sebut dengan larangan makruh.
Allah senang kalau hambanya meninggalkan, tapi ketika hambanya melakukan, Allah tidak mengazabnya dan tidak menghukumnya dengan suatu hukuman. Ini yang disebut dengan larangan makruh. Nah, larangan yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala paksa hambanya itu untuk meninggalkan. Bagaimana caranya? Itu dengan memberi ancaman berupa azab, siksaan nanti. Kalau kamu meninggalkan ini, kamu nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ini yang disebut dengan larangan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum haram pada perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Nah, jadi kita sudah dapat 4 hukum di sini dari hukum Islam, yaitu perintah yang dipaksa tadi itu wajib, perintah yang tidak dipaksa itu hukumnya sunnah, larangan yang dipaksa itu hukumnya haram, larangan yang tidak dipaksa itu hukumnya makruh. Ada perkara yang kelima, yaitu yang tidak dipaksa dan tidak diperintahkan juga. Nah, dari 5 hukum ini, maka diharapkan bagi kaum muslimin yang mempelajari kitab Bulughul Maram nanti selalu ditanyakan di dalam benaknya, berupaya untuk tadabbur di sini. Ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan suatu hadis di sini, maka kita lihat ini kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita sebagai hambanya ini untuk melakukankah atau untuk meninggalkankah? Kalau untuk melakukan, perintah tersebut apakah wajib atau tidak, atau larangan tersebut wajib atau tidak, haram atau makruh gitu loh, dipaksa atau tidak. Ini hendaknya kita petakan itu hadis-hadis Nabi ini, dengan kita berupaya untuk memahami dengan cara yang seperti ini gitu kan. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menyimpulkan, mengetahui, memahami apa sih yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari dalil-dalil hadis yang ada di sini. Jadi berupayalah kita dalam mempelajari fikih itu melihat Al-Quran dan melihat hadis Nabi SAW, berupaya. Ini Allah sedang melarang kita enggak? Ini Allah sedang memerintahkan kita enggak? Itu yang kita pertanyakan. Nah, kalau kita sudah dapat jawabannya, insya Allah itu setengah dari belajar fikih itu sudah kita lakukan. Langkah itu sudah kita dapati ketika kita melakukan proses cara berpikirnya itu seperti itu. Ini yang ditegaskan oleh para ulama, yang disusun dan dirancang oleh para ulama tentang thariqah atau cara metode bagaimana kita berfikih. Dan inilah khususnya fikih hadis seperti itu yang digagas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu di dalam sahihnya seperti itu. Kemudian ini yang pertama, kita berupaya untuk memetakan ayat ini berdasarkan apa yang Allah inginkan dari kita. Kemudian yang kedua, silahkan nanti teman-teman yang mempelajari kitab Bulughul Maram ini untuk melihat munasabah, kesesuaian antara hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan judul bab yang beliau tetapkan. Misal nanti teman-teman sekalian, kalau kita sudah sampai di bab wudu, ini satu contohnya. Hadis pertama di bab wudu itu Al-Hafidz Ibnu Hajar malah membawakan hadis siwak, sikat gigi gitu. Nah, kita berupaya untuk mencari tahu fikihnya Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini apa sih yang beliau inginkan gitu loh. Kok membawakan hadis ini di bab wudu itu buat apa? Hadis pertama lagi ya. Kok hadis pertama yang dibawakan tentang hadis siwak? Nah, dari proses kita tadabbur, mempelajari, berupaya ingin tahu kira-kira yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini apa. Disitulah kita nanti insya Allah akan mendapatkan curahan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini maksudnya, oh ini yang diinginkan. Di sini insya Allah kita akan bisa lebih memahami kalam Allah Subhanahu wa ta'ala serta hadis-hadis Nabi SAW, apa sih yang terkandung di dalam itu. Kira-kira ini yang mungkin dapat saya sampaikan sebagai muqaddimah sebelum kita nanti mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya selalu kepada kita dalam mempelajari tafaqquh fid din ini, mempelajari tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agama ini. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi jalan kita ini dalam hal menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan kepada kita amal soleh setelah kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala
kalamkan di dalam kitabnya dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.